44. Segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 28 Muharram 1448 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2026. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi, di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu, di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 231 yang judulnya adalah membiasakan anak perempuan berhijab. Apa tema kita hari ini? Membiasakan anak perempuan berhijab. Kenapa kok kita perlu untuk melakukan tugas ini? Bapak Ibu yang kami hormati, manusia ketika dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan bersih atau kotor? Bersih. Dia dilahirkan dalam keadaan suci, gak punya dosa. Lah terus kenapa kok kemudian ada orang yang dengan berjalannya waktu hal yang bersih itu kemudian jadi kotor? Hal yang awalnya putih itu menjadi hitam. Jawabannya karena perbuatan manusia itu sendiri. Ketika manusia dilahirkan ke muka bumi ini, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan baik-baik saja. Dalam keadaan lurus. Tugas kita sebagai orang tua saat kita punya anak adalah bagaimana anak itu bisa dipertahankan di dalam fitrahnya. Bagaimana anak-anak ini bisa kita jaga kesucian dan kehormatannya. Anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki atau perempuan? Ya dua-duanya. Karena yang perlu dijaga kesuciannya bukan cuma anak perempuan, termasuk anak laki-laki.
Cuman karena kita sedang membahas tentang hijab, maka pada kesempatan kali ini kita lebih fokus untuk membahas tentang anak perempuan. Salah satu cara Islam untuk menjaga kesucian anak perempuan adalah dengan menggunakan apa? Hijab. Atau mungkin untuk kebanyakan masyarakat lebih familiar dengan istilah jilbab, yang intinya adalah menutup aurat. Itu intinya. Nah Ustaz, emang anak kecil wajib Ustaz berhijab dan menutup aurat? Wajib napa mboten? Hah? Belum wajib. Orang itu baru wajib menjalankan perintah agama ketika usia nopo? Balik. Yang hadir di sini udah pada balik, Mbok? Wah, wis telat kayak mien. Berarti yang wajib berjilbab itu ibune apa anaknya? Ya tergantung anaknya wis balik napa dereng. Makanya unik Bapak Ibu. Anak-anak TPQ diantarkan oleh ibunya ngaji, sing kudungan anaknya ibune ora, kuwi jan aneh bin aja. Wonten tiyang teng mriki maksude. Berarti anak kecil itu belum wajib untuk berjilbab. Loh kenapa? Kok belum wajib? Kita biasakan sejak kecil berjilbab. Buat apa? Jawabannya adalah agar anak ini tidak asing dengan kebaikan. Agar anak ini tidak merasa aneh dengan ketaatan kepada Allah. Sehingga saat dia masuk ke usia wajib memakai jilbab, dia tidak merasa kaget. Kok bisa Ustaz tidak merasa kaget? Karena jilbab itu tidak asing buat dia sejak dia masih kecil. Berarti nantinya akan lebih mudah nyuruh anak berjilbab atau lebih sulit? Kalau sudah dibiasakan sejak kecil, akan lebih mudah. Apa sih Ustaz dalilnya anak kecil dibiasakan untuk beribadah? Banyak dalilnya. Misal hadis Nabi SAW yang berisikan arahan bagi para orang tua untuk nyuruh anaknya sholat. Apa kata Nabi SAW? Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat di usia berapa? 7 tahun. Saya tanya, anak usia 7 tahun sudah balik belum? Ya belum. Kelas pinten niku? Kelas setunggal loh. Masa kelas 1 wis balik? Rata-rata anak kelas 1 belum balik. Berarti sudah wajib sholat atau belum? Belum. Ternyata walaupun belum wajib sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tua agar nyuruh anak itu sholat. Contoh yang lain, para sahabat, mereka itu
membiasakan putra-putrinya untuk puasa. Untuk apa? Puasa. Ketika masih kecil-kecil. Kira-kira kalau anak-anak kecil diajak puasa, kira-kira ngersula apa orang? Kira-kira pada ngeluh atau tidak? Ngeluh. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Dialihkan perhatiannya. Jadi ketika mulai rewel, ya, ngelak, apa maning? Hah? Kayak ratau cilik, ya. Kencot, ya. Haus, lapar. Ketika anak sudah mulai ngeluh, maka para sahabat pun mengalihkan perhatian anak dengan mainan. Dengan apa? Mainan. Tapi bukan mainan yang menguras apa? Energi, bukan. Yo bal-balan, ya tamat. Ya. Mainan yang apa? Yang hanya sekedar, kalau di zaman dulu ya boneka-bonekaan gitu ya, yang sederhana gitu ya, yang kira-kira dia fokus dengan gerakan tangannya saja, yang itu tidak menguras energi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim, ketika beliau membawakan hadis tadi, maka beliau menyimpulkan. Apa kesimpulannya? Bahwa di dalam hadis itu ada anjuran untuk melatih anak-anak menjalankan ketaatan dan membiasakan mereka beribadah. Melatih anak-anak untuk menjalankan ketaatan dan menjalankan ibadah. Terus kata beliau apa? Walaupun itu belum wajib. Kenapa belum wajib? Karena belum balik. Keterangan serupa disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Tuhfatul Maudud. Apa kata beliau? Anak kecil itu memang belum mukallaf. Ngertos Bu, mukallaf? Belum dibebani kewajiban syariat. Itu namanya mukallaf. Belum mukallaf, belum dibebani kewajiban syariat. Anak kecil itu belum mukallaf. Betul belum mukallaf, tapi orang tuanya sudah mukallaf atau belum? Sudah. Ini penting untuk difahami. Anaknya belum wajib menjalankan aturan agama, tapi orang tuanya sudah apa? Sudah wajib. Saya kasih contoh. Ada anak kecil mainan batu. Ngelempar-ngelempar batu, ternyata salah sasaran. Batunya itu kena kacanya rumah tetangga. Pecah nomor pecah. Kemudian tetangga itu nggak terima, ganti. Orang tuanya si anak itu beralasan, loh bocah cilik kok, kan belum mukallaf. Iya, bocah orang mukallaf, tapi wong tuane mukallaf. Berarti orang tuanya harus tanggung jawab. Gak boleh orang tuanya terus lepas nopo? Lepas tangan. Lo bocah cilik be. Oh ya wes kok ngesuk gantian bocah cilikku ya. Yang memecahkan kaca rumahmu dan kamu gak boleh nuntut. Iya betul. Anak kecilnya dia tidak punya kewajiban untuk mengganti. Yang punya kewajiban untuk mengganti siapa? Orang tuanya. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, iya betul anak kecil itu belum punya kewajiban untuk menjalankan aturan agama. Tapi orang tuanya punya kewajiban. Sehingga tidak boleh, kata beliau,
orang tua itu membiarkan anaknya melakukan sesuatu yang haram. Apalagi memfasilitasi anaknya berbuat sesuatu yang haram. Jadi membiarkan aja nggak boleh, apalagi nopo? Memfasilitasi. Apa ada orang tua yang memfasilitasi anaknya berbuat haram? Wonten apa mboten? Jadi amlong teman. Ada atau tidak orang tua yang menyediakan fasilitas buat anaknya untuk melakukan hal yang diharamkan oleh Allah? Ada. Contoh nih. Oh, kayaknya orang tahu ke wong sineng kene, masya Allah berarti. Contoh paling mudah nopo? HP. Saya tanya sama jenengan, HP itu bisa atau tidak untuk digunakan melakukan sesuatu yang haram? Bisa? Apa contohnya? Kayak orang tahu loh. Nonton sesuatu yang tidak layak untuk ditonton. Haram apa betul? Coba bayangkan anak TK, bahkan bukan anak TK, ngisore TK apa? PAUD. Bocah PAUD wis dicekeli HP tanpa pengawasan dan dur-duran. Ngertos dur-duran, Bu? Kenapa dur-duran? Terus-terusan. Loh bapak karo ibune nang endi? Oh HP-an, oh pada boy jebule. Ternyata sama saja. Ketika ditanya kenapa kok anaknya dikasih HP biar nggak ganggu. Ganggu siapa? Bapak dan ibunya. Memang bapak dan ibunya lagi ngapain? Ternyata lagi HP. Kirain bapak ibunya lagi ibadah gitu ya. Lagi beramal soleh, lagi sibuk baca Quran, lagi zikir, lagi bekerja, membanting tulang, memeras keringat. Oh ternyata nggak mau diganggu. Keasikannya bermain HP, akhirnya anaknya dikorbankan. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak boleh. Kenapa? Karena walaupun anak itu belum dosa. Anak itu belum dosa. Kenapa dia belum? Kenapa kok belum dosa? Karena belum balik. Ketika anak itu membuka sesuatu yang nggak baik, dia belum balik, dia belum berdosa. Terus yang berdosa siapa? Orang tuanya yang membiarkan. Kenapa kok anaknya dibiarkan melakukan itu? Berarti nggak apa-apa ya anaknya ya melakukan itu belum dosa? Nggak apa-apa? Ya papa. Bukan nggak apa-apa, papa. Kenapa Ustadz kok papa? Karena itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Walaupun ketika dia membuka hal-hal yang tidak pantas itu dia tidak berdosa, akan tetapi itu akan menjadi sebuah kebiasaan, bahkan bisa kecanduan. Dan kalau sudah kecanduan, sulit atau mudah untuk melepaskannya? Sulit. Makanya kadang-kadang kita ngelihat ada anak tantrum. Napa Bu tantrum? Ngamuk wis gampangane iku lho. Ngamuk. Kenapa? HP-nya diambil. Kenapa? Karena dia nggak bisa lepas. Kenapa nggak bisa lepas? Karena orang tuanya membiarkan. Oke, berarti anak kecil itu perlu dibiasakan
menjalankan ketaatan, salah satunya adalah hijab. Bagaimana teknisnya Ustadz? Oke. Ada berapa langkah di situ Bapak Ibu? Ada 3 langkah. Yang pertama, cara membiasakan anak berhijab itu, langkah yang pertama, memberikan teladan yang baik. Apa yang pertama? Memberikan teladan yang baik. Siapa? Ya siapa maning? Kalau bukan siapa? Orang tua. Bapaknya atau ibunya? Dua-duanya. Ibunya, berarti bapaknya orang nutup aurat ya gue. Ya dua-duanya Ustaz. Tapi kalau pakai jilbab ya yang nyontoni siapa? Ibunya. Kenapa Ustaz kok harus ibunya nyontoni Ustaz? Karena itu adalah cara mendidik yang paling efektif. Apa Bu? Cara mendidik yang paling apa? Efektif. Maksudnya Ustaz, ora kakean golek ngomong. Kakean ngomong kesel mboten? Kesel. Ben ora kesel kepriwe? Meneng. Nyontoni. Nih ya, urusan HP tadi itu. Kita mengingatkan anak bolak-balik itu capek apa mboten? Capek. Biar nggak capek gimana? Contohnya. Saya kasih tahu nggih Bapak Ibu. Kadang-kadang ada orang WA. Ya, ke saya. Ya macam-macam lah isi pertanyaan ini, pertanyaan itu gitu. Biasanya sih urusan pertanyaan agama gitu. Atau ngundang ngisi pengajian, biasanya kayak gitu. Itu kadang-kadang sehari, 2 hari, 3 hari nembe di apa? Nembe dibuka. Jangan tahu alasannya apa? Saya itu menjaga perasaan anak saya. Menjaga perasaan anak saya. Maksudnya Ustaz, supaya dia ngelihat bahwa bapaknya itu orang titik-titik HP-an. Supaya dia bisa melihat bahwa bapaknya itu nggak dikit-dikit megang HP. Ya Ustadz kan, Ustadz nek buka HP sih paling kan kurang jawab BBA. Tapi kan anak taunya bapaknya nyekel HP. Anak taunya ayahnya megang HP. Dia nggak ngelihat ayahnya menggunakan HP buat apa. Yang penting ngelihat HP. Maka saya sering korbankan itu. Sehingga alhamdulillah urusan HP ya ora pati rewel lah. Ya walaupun ya anak rewel gitu ya. Ada rewelnya, tapi ya ora parah-parah banget lah. Sing paling cilik nih nggih. Anak saya yang paling kecil itu paling sehari setengah jam. Itu pun kalau sudah ngaji. Berarti nek orang ngaji pripun? Ya ora ana jatah. Dan dia nggak akan protes. Kenapa? Karena itu sudah menjadi aturan yang dia pahami. Pinten jam? Setengah jam. Sehari semalam. Itu pun pakai syarat. Syaratnya harus ngaji. Setelah itu kemudian ketika menggunakan HP kudu dikancani. Ditemani sama siapa? Kalau enggak sama saya ya sama istri. Keteladanan itu penting Bapak Ibu. Anak itu akan lebih mudah untuk meniru apa yang dia lihat dibanding
melakukan apa yang dia dengar. Saya ulangi. Anak itu lebih mudah meniru sesuatu yang dia lihat dibanding melakukan sesuatu yang dia dengar. Yang dilihat keteladanan yang diberikan oleh orang tua. Dah nggih, ini yang pertama. Berarti kalau kita pengen anak kita berjilbab, ibunya harus memberi contoh berjilbab. Alhamdulillah Ustaz, aku ya kudungan. Kapan? Nek ngaji. Nek mengwarung ngone tanggane pripun? Yo rolah ngone tanggane tok iki. Betul atau tidak, Bu? Enggak betul kayak gitu. Enggak. Jadi memakai jilbab itu ketika dilihat sama non mahram. Ya. Non mahram itu berarti di hadapan selain suami, di hadapan selain anak kandung, di hadapan selain kakak kandung, di hadapan selain adik kandung. Berarti di hadapan tetangga itu harus pakai jilbab nama mboten? Hah? Ya tergantung tanggane siapa. Nek tanggane mama saya dewek ya ora apa-apa. Tapi kan biasanya keluar rumah masalahnya. Sehingga orang pada seliwar-seliwar. Ya. Harus ngasih contoh seorang ibu kepada putrinya. Dah, yang kedua, menanamkan pemahaman tentang keutamaan hijab. Apa yang kedua? Menanamkan pemahaman tentang keutamaan hijab. Maksudnya apa, Ustaz? Orang tua itu punya tanggung jawab untuk menjelaskan bahwa memakai jilbab itu istimewa. Memakai jilbab itu banyak keutamaannya. Memakai jilbab itu banyak keuntungannya. Di dunia atau di akhirat? Di dunia dan di akhirat. Kok bisa, Ustaz? Kenapa demikian? Oh ya iyalah. Karena jilbab itu adalah perintah Allah. Yang nyuruh ibu-ibu menutup aurat, yang menyuruh ibu-ibu menggunakan jilbab, yang menyuruh ibu-ibu untuk mengenakan hijab. Siapa? Allah. Emang kenapa, Ustaz, kalau yang nyuruh Allah? Kalau yang nyuruh Allah itu pasti baik atau buruk? Baik. Ada sebagian orang menganggap perintah jilbab itu sebagai penindasan. Masya Allah. Penindasan kepada siapa, Bu? Kaum wanita. Seharusnya kita itu mengedepankan emansipasi, untuk si sapi. Mana kesetaraan gender? Wong lanang be ora kon jilbaban, masa wong wadon kon jilbaban. Oh, berarti kudu pada iku. Semuanya harus sama gitu. Kalau wanita hamil berarti laki-laki juga hamil gitu. Enggak seperti itu kesetaraan dalam agama kita. Munculnya anggapan seperti itu karena apa? Karena dia tidak mengerti bahwa saat Allah memerintahkan sesuatu, itu tandanya Allah sayang. Sayang kepada siapa? Sayang kepada manusia. Ketika Allah membuat aturan,
Ada perintah, ada larangan. Itu untuk kepentingan dan kebaikan siapa? Manusia. Saya tanya sama jenengan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu di sini tidak berjilbab, Allah rugi napa mboten? Mboten. Enggak rugi. Mbok orang sedunia, semua wanita di muka bumi ini enggak pakai jilbab, semuanya jilbab, kabeh budak. Allah itu tidak rugi sedikit pun. Berarti bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk kepentingan kita, manusia. Coba jenengan perhatikan ayatnya. Surat apa? Al-Ahzab. Al-Ahzab itu surat nomor berapa? Bu? Nomor berapa? 33. Apal ya? Wonten teng mriku. Ujarku apal. Ayat nomor berapa? 59. Coba perhatikan baik-baik. Apa kata Allah? Ya ayyuhan nabi. Wahai nabi. Allah memanggil siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Qul li azwajika. Sampaikan kepada istri-istrimu. Wabanatika. Dan putri-putrimu. Wanisa'il mu'minin. Dan semua wanita mukminah. Berarti perintah berikut ini khusus atau umum? Khusus atau umum? Umum. Enggak cuma buat istri Rasulullah SAW. Enggak cuma untuk putri Rasul SAW. Tapi berlaku untuk seluruh wanita mukminah. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka semua mengenakan jilbab yang menutupi tubuh mereka. Berarti yang memerintahkan memakai jilbab siapa, Bu? Allah. Kenapa? Perhatikan. Dzalika adna an yu'rafna. Karena dengan jilbab tersebut maka para wanita tadi akan dikenal sebagai sosok muslimah yang taat. Untuk membedakan antara orang Islam dengan non-muslim. Ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, di hari ini nih, di zaman kita ini, kalau ada sebuah acara gitu nggih, entah itu nikahan, entah itu apalah pokoknya acara RT-an atau arisan gitu. Jenengan akan perhatikan jilbab enggak pakai jilbab. Ada 10 orang, 9 pakai apa? Jilbab. 1 tidak. Anggapan orang yang enggak pakai jilbab niku napa? Nonis. Apa nonis, Bu? Non-Islam. Padahal ketika dibuka KTP nih Islam. Itu sudah menjadi identitas. Sudah menjadi apa? Identitas. Berarti kalau ada muslimah enggak pakai jilbab dikira non-muslimah. Sing salah siapa? Sing ngira atau sing dikira? Ya sing salah sing dikira. Bukan yang mengira. Lawang itu sudah menjadi identitas kok. Ya salah dewek ora kudungan. Ya. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Ketika seorang wanita memakai jilbab itu, dia tidak mudah diganggu.
Dia tidak gampang dilecehkan. Berarti itu untuk kebaikan siapa? Kebaikan diri sendiri. Coba saya tanya. Nek anak preman nang pinggir dalan. Sok suwit-suwit. Ngertos suwit-suwit, Bu? Ngertos nggih? Itu ketika lewat wanita berjilbab atau wanita pakai rok mini. Hah? Wanita pakai rok mini. Disuwit-suwiti seneng napa mboten? Ya nek normal ya ora. Kecuali nek wis mboten napa? Normal. Kalau orang sudah tidak normal disuwit-suwiti malah tambah kesenengan. Wanita yang terhormat itu disuwit-suwiti itu merasa dilecehkan. Apalagi maaf nggih, sampai diajak untuk berzina. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak menutup auratnya. Seandainya wanita tersebut menutup auratnya, maka preman pun akan merasa apa? Segan. Kayaknya ibu-ibu pengajian kayak. Nabi ngaji sekang pun ibu manarul. Masa yang gak disuwit-suwiti orang memper temen. Preman si preman tapi ya si mandan kepriwe gitu. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain. Subhanallah Bapak Ibu. Apa akhir ayatnya? Perhatikan. Wa kanallahu ghafurar rahima. Dan Allah itu ghafur. Ghafur itu artinya maha pengampun. Rahima artinya maha penyayang. Mengapa kok ayat perintah hijab itu ditutup dengan dua asmaul husna tadi? Yang pertama Al-Ghafur yang artinya maha pengampun. Yang kedua Ar-Rahim yang artinya maha penyayang. Seakan-akan itu adalah sinyal, pesan bahwa ketika kita berhijab masih ada kekurangan ini, kekurangan itu. Karena memang manusia itu tempatnya kekurangan. Maka ingatlah Allah itu Ghafur. Ghafur artinya apa tadi? Maha pengampun. Lah kalau Rahim bagaimana Ustaz? Maha penyayang. Inilah yang tadi saya ingatkan. Bahwa Allah membuat syariat hijab itu karena Allah maha penyayang. Allah itu sayang kepada kita. Makanya membuat syariat hijab. Berarti hijab itu adalah salah satu wujud kasih sayang Allah buat umat manusia. Bukan kekejaman. Bukan diskriminasi. Bukan. Dah. Terakhir nggih, yang ketiga. Membiasakan secara bertahap. Membiasakan apa? Secara bertahap. Dengan suasana yang menyenangkan. Saya ulangi nggih, apa yang ketiga? Membiasakan secara bertahap dengan suasana yang menyenangkan. Bertahap itu berarti mboten sekaligus. Menyenangkan berarti bukan kebalikannya menyenangkan apa Bu? Menyeramkan. Menyeramkan. Itu caranya. Maksudnya Ustaz bertahap, namanya bocah kecil, anak kecil gitu ya. Misalnya suatu saat keluar rumah, masih anak TK gitu nggih, dolanan nang jaba ora kudungan. Ya enggak usah dihukum. Kenapa? Karena itu belum wajib.
Bertahap. Dia sudah berangkat sekolah pakai jilbab, sudah alhamdulillah. Kok suatu saat dia masih belum pakai, ya namanya anak kecil ya, alasnya anak baik. Contohnya apa? Sumuk. Loh, jadi kayak sing gede alasannya. Ya. Maka kita jangan paksain. Karena dia belum wajib, bertahap. Menyenangkan. Menyenangkan itu maksudnya bagaimana Ustaz? Menyenangkan itu maksudnya adalah jangan kita menyampaikan urusan jilbab itu sambil melotot. Ngertos melotot, Bu? Mendelik. Menyuruh anak memakai jilbab sambil matanya melotot, mukanya nopo? Merah, suaranya tinggi. Ya. Keluar asap dari mana? Telinganya. Enggak seperti itu. Tapi kita sampaikan dengan lembut, dengan halus. Kita katakan, "Dok, kamu itu ya kalau pakai jilbab, kehormatanmu akan terjaga. Kemuliaanmu akan terjaga." Boleh ibu-ibu kasih ilustrasi dengan sesuatu yang berharga. Contoh mutiara. Kenapa, Bu? Mutiara. Nak mutiara itu dia berada di dalam apa? Cangkang. Dan berada di dasar apa? Lautan. Terjaga. Begitu diangkat, maka harganya sangat mahal. Kenapa? Karena terjaga. Dan engkau, Dok, adalah mutiara buat bapak ibumu. Maka kamu harus menjaga diri. Dan ingat loh, Dok, ketika kamu itu pakai jilbab, kamu tuh dapat pahala. Dan saat anak itu memakai jilbab, maka harus diapresiasi. Dan apresiasi itulah membuat anak merasa senang. Masya Allah, putriku ayu deh, pol. Padahal ya iya. Senang anak itu diapresiasi. Menyenangkan juga adalah milih jilbab yang kainnya itu nyaman. Nyaman buat siapa? Nyaman buat anak. Ya. Jadi kira-kira kalau dipakai itu orang terlalu apa? Sumuk banget gitu. Dan itu memang ada kan jenis-jenis kain yang seperti itu. Ya, ibu-ibu biasanya mengerti lah ya. Kain apa itu di tubuh, di kulit itu nyaman, ya. Kain apa bikin sumuk, ya. Itu ibu-ibu ada. Tahu semua itu ibu-ibu, insya Allah rata-rata pada tahu. Itu menyenangkan. Maka dengan langkah-langkah tadi insya Allah hijab akan menjadi bagian dari kepribadian putri kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya, keturunan kita, keluarga kita dari segala keburukan. Dan senantiasa membiasakan kita untuk melakukan kebaikan. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.